Saya buka dulu modulnya. Mana dia? Oh, di sini. Oke. Sebelum kita ke soal cerita, apakah yang sampai nomor 5 ini yakin udah nggak ada pertanyaan lagi? Siapa tahu kemarin coba ngerjain lagi, kemudian nemuin soal yang menurut kalian susah misalnya. Ada? Nomor 5? Nomor... Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Kalau misalnya nih, ya nomor C nih. Saya nggak yakin kalian nanti ini. Soalnya tadi sempat kebahas di kelas lain, saya bahas aja sekalian di kelas kalian biar mumpung masih ingat saya. Sebentar ya, saya bikin Word dulu supaya punya ini, punya dokumen. Kalau langsung coret di modul itu suka hilang kemana-mana ya. 11 IPA 2. Terapan turunan. Sekarang Senin, tanggalin aja sekalian. 22 Maret. Oke. Nomor 5 ya. Latihan 3 nomor 5 yang D. Nomor 5 itu apa pertanyaannya? Stasioner ya? Tentukan nilai stasioner, titik stasioner, ini saya nambah sendiri, dan jenisnya. Oke. Nah, kalau stasioner itu berarti diturunin ya, turunan pertama sama dengan 0 gitu ya. Maka ini kita turunkan. F aksen X sama dengan kita turunkan nih. Ini 3 turun ke bawah ya, jadi 6 ya. 6x pangkat 2. Copy 6x pangkat 2. Ini 2 turun ke bawah nih, jadi plus 12x doang. Ini plus 9. Ini x-nya diturunin. Oke, kemudian syarat stasioner. Jika ini kenapa ke sini? Jika turunan pertama sama dengan 0 ya, diingat pokoknya stasioner itu yang sama dengan 0, naik itu yang naik itu yang turunan pertamanya lebih besar dari 0, turun itu yang turunan pertama negatif gitu ya. Kita ambil nih. Turunan pertama ini harus sama dengan 0. Kita bagi 3 dulu nih. Berarti dapat 2x kuadrat. Copy. 12 bagi 3, 4 ya. 3. Nah, faktorin bisa nggak nih? Bisa nggak, Nathan? 2x kuadrat plus 4x plus 3 bisa nggak difaktorin? Coba cari. Bisa nggak, Nathan? Saya cuma yang di saya cuma yang 2x habis itu dalam kurung x tambah 2. 2x. Oke, ini gini. Kan kita harusnya cari pembuat stasioner di sini ya. Kita faktorkan ya. Nah, kalau nggak bisa difaktorkan, kita hitung nilai D nih. Kalau kita ragu nih, bisa difaktorin nggak sih? Cari D-nya, diskriminannya. B kuadrat min 4AC ya. B-nya 4, berarti dikuadratin 16. Min 4 kali 6, 24 ya. Nah, nilai D-nya ternyata kurang dari 0 nih. Karena negatif berarti memang nggak bisa difaktorin. Berarti dari artinya apa? Dari sini tidak ada artinya berarti tidak bisa tidak dapat difaktorkan. Berarti tidak ada nilai X pembuat max dan min. Nah,
Berarti kita turunkan 2 kali nih fungsi ini ya. Dari sini kita turunkan sekali lagi. Ini kita turunkan sekali lagi. Jadi F double aksen ya. Kita cari F double aksen. Buat apa, Bu? F double aksen itu buat nyari belokan berarti stasioner yang satunya lagi gitu ya. Nah, ini kita turunkan sekali lagi tuh. 6 kali 2, 12x plus 12. Nah, ini kita dapat turunan keduanya. Nah, kemudian syarat apa ya? Stasioner belok ini aja lah. Jika turunan keduanya ini sama dengan 0. Jadi kalau turunan kedua harganya lebih besar dari 0, itu justru dapat yang minimum gitu kan. Kalau turunan keduanya negatif, kita dapat maksimum gitu. Jadi kalau dia pas persis di sama dengan 0, berarti kita dapat belokan. Nah, kemudian kita ambil nih turunan keduanya, kita sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian cari nilai X-nya nih. Berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Nah, berarti min 1 ini adalah pembuat belok. Pembuat belokan. Ini aja. Dah. Kemudian nilai belok. Berarti nilai belok ini X min 1 ini kita substitusi ke fungsi aslinya ya. Kalau kita mencari nilai max, nilai min, nilai belok, itu pasti ke fungsi aslinya substitusinya. Jangan ke turunannya. Kalau ke turunannya itu kita dapat min dan plus gradien. Nah, kita masukkan ke sini X-nya jadi kok dihapus 7 ya? Ini yang mau diganti min 1. Ini juga min 1. Ini min 1. Oke, yang ini juga min 1. Nah, berarti kita peroleh sama dengan min dipangkatin ganjil pasti min. Ini min 2 nih. Min 2 ditambah 6 itu 4. 4 dikurangi 9 itu min 5. Min 5 ditambah 7 berarti 2. Oke, berarti ini adalah nilai belok. Kemudian jenis stasioner. Jenis stasioner. Berarti kalau jenis stasioner, karena nilai turunan kedua sama dengan 0, ya kalian nggak bisa pakai uji turunan kedua gitu ya, belokan ya. Berarti ini udah jenisnya langsung belok. Nah, ini belok yang negatif atau belok yang positif, kan ada 2 jenis ya belokan ya. Berarti kita ini cek pakai garis bilangan nih. Ini min 1. Nah, kita uji titik ini pembatas ya. Ini batas wilayah itu cuman ada 1 yaitu min 1. Kita uji titik nih. Di kanannya min 1 adalah 0. Masuknya kemana? Ke turunan pertama. Karena kita mau cek gradien ya. Kalau gradien itu pasti ke turunan pertama gitu. X-nya diganti 0, 0, 0, 9 plus. Kemudian min 2 nih di sini. Min 2. Jangan pakai min 1 ya, karena min 1 adalah batas. Min 2 masuk ke sana. Min 2, 4, 24. 24 kurangi 24, 0. Plus 9 plus. Nah, ini artinya apa? Naik, kemudian naik lagi. Nah, grafik kita seperti ini. Nah, ini adalah belokan. Gitu ya. Jadi ini karena plus kemudian plus, berarti dia adalah jenisnya adalah belok positif. Titik belok positif itu di min 1,2. Nah, begitu. Apakah jelas? Apakah jelas? Yang soal nomor 5D nih. Paham? Bu. Ya, apa? Itu kenapa jadi min 2? Kenapa jadi min 2? Yang mana ya? Yang kan nilai beloknya 2, terus yang di itunya jadi min 2. Oh, ini kenapa? Uji titik itu. Uji titik.
Ini pakai min 3 juga boleh nih, min 3 ya. Oh, Pokoknya di kirinya min 1 tuh, min 3 masukkan ke sini nih. Min 3 pangkat 2, 9. 9, 54. 54 min 3. Berapa nih? Min 3 kali 12, 36 ya? Iya. Min 36. Min 3, 54 dikurangi 36. Positif ya, tambah 9 lagi positif tuh. Itu. Oh, oke. Ya, jadi uji titik tuh. Paham ya? Jadi duanya itu buat di titik belok positifnya. Buat dapat dia itu sebenarnya jenisnya itu belok yang positif atau belok yang negatif sih gitu. Buat nentuin tanda di kanan kirinya min 1 itu plus atau min gitu. Kalau belok kan pasti dua-duanya plus atau dua-duanya min gitu ya. Tuh, kalau Oke. dua-duanya min berarti jenisnya yang belok negatif gitu. Coba kita cek pakai GeoGebra ya. Kita cek Bu. pakai ya apa? Itu disimpulin belok karena dia 2 kali turunan atau karena D-nya sama dengan Nih, karena turunan keduanya yang sama dengan 0. Kalau turunan pertama tadi nggak bisa difaktorin nih. Berarti artinya nggak ada X pembuat max dan min nih. Nggak ada. Yang stasioner jenis max min nggak ada di sini. Adanya berarti belokan. Oke? Paham? Oke, makasih, Bu. Ya. Coba kita sekarang mau cek pakai GeoGebra ya. Gambar aslinya tuh kayak apa sih? Saya panggil GeoGebra-nya dulu. Oke. Grafiknya dihafalin ya. Grafiknya dihafalin. Ini saya pindah dulu ke GeoGebra. Ya. Fungsinya apa tadi? Fx sama dengan apa tadi? Itu. Fungsinya apa tadi? Yang paling awal ya, Bu. Fungsi aslinya. 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7. Plus 7. Nah, tuh perhatikan grafik kita seperti itu. Jadi nggak ada titik balik max, titik balik minimum, nggak ada ya. Jadi dia adanya adalah belokan di sini nih. Nih, ini adalah titik belok. Ini. Paham ya? Jadi dia adalah di titik min 1,2. Nah, ini 2 ketinggiannya, nilainya ya, nilai itu adalah ketinggian grafik ya. Kemudian pembuat stasioner adalah nilai X-nya. Paham ya? Jadi kenapa tadi jenisnya belok? Nah, ini perhatikan belok positif ya. Karena ini kan gradiennya plus nih, naik. Kemudian ini gradien juga plus naik lagi nih. Gitu. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ke soal cerita sekarang. Kita kembali ke modul lagi. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 6. Ya udah kita bahas. Ya, apa? Karel. Apa Karel? Putus. Oh, saya yang putus ya, Tito ya? Kenapa? Yang putus-putus saya apa Karel? Putus-putus, Bu. Saya ya? Sekarang udah jelas belum? Belum nih. Sekarang udah jelas, Tito? Masih agak putus-putus sedikit. Masih agak. Oke. Karel tadi mau nanya apa, Karel? Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Oke. Sekarang kita membahas soal ini ya. Kita pindahkan ke Word kita tadi deh. Biar lebih lebar. Bu, putus lagi, Bu. Astaga. Bentar. Nomor 6. Yaudah, ini saya ke Word ini biar kelihatan.
Kelihatan ya? Belum? Udah kelihatan ya? Oke, ini sinyalnya jelek banget nih. Oke, Masih nge-lag, Bu. jawab. Angie, suara saya udah jelas belum? Masih, Bu. Coba, Bu. Loh, Sekarang udah sih, Bu. udah lumayan ya. Oke. Ya. Nih, jumlah dari bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua adalah 75. Berarti ini persamaannya apa, Karel? Misal, Iya, Bu. Persamaannya ya, Bu. Kalau misalkan, misalkan bilangan pertama itu A, terus bilangan kedua itu B, berarti salah. Ini bilangan B, A plus B kuadrat dong, Bu. B Iya nggak, Bu? bilangan. Ya, kedua itu adalah B ya. Nah, Iya, Bu. berarti kita Kalau dapat misalkan persamaan bilangan A. satu itu A, uh, bilangan kedua B, berarti kalau jumlah sesuai kalimat itu bisa kita artikan bahwa A A tambah plus B kuadrat, Bu. Sama dengan 75. Ya, betul. B kuadrat sama dengan 75. Oke, persamaan pertama dapat. Kemudian persamaan yang kedua, yang ditanya apa? Hitunglah nilai besar dan hasil kali dari kedua bilangan tersebut. Nah, ini yang diketahui ya. Kemudian ditanya. A kali B, Bu. Ditanya itu adalah Sama misalnya dengan saya X. misalnya X ya. Oke, X sama dengan A kali B. Nah, kemudian berarti ini persamaan yang ini kita jadikan A sama dengan aja nih. Supaya bisa disubstitusi ke persamaan yang kedua ya. Nah, ini A sama dengan berarti 75 dikurangi B kuadrat gitu kan. Pindah ruas nih. Bu, kalau saya jadikan B sama dengan boleh nggak? Susah karena di sini B kuadrat ya. Ambil yang paling sederhana. Kemudian ini disubstitusi ke sana nih. A-nya yang diganti jadi 75 min B kuadrat tutup kurung kali B. Nah, berarti sama dengan ini misalnya X besar aja ya biar kelihatan ya. Nah, berarti sama dengan kita ke bawah aja. Kita dapat ini jangan di sini ya. Karena baru ditanya nih. Cut, copy, delete. Nah, X sama dengan berarti sama dengan 75B min B pangkat 3 ya. Iya, Bu. Ya. B pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah ini maksimum. Bu, putus-putus lagi. Oke. Tapi presentasinya kelihatan nggak, Angie? Oke, barusan presentasinya kayak freeze udah ya? balik. Oke. Nah, Ya. tapi udah sih, Bu, sekarang. Oke. Nah, berarti karena yang ditanya adalah hasil kali terbesar. Hasil kali terbesar berarti ditanya stasionernya untuk hasil kali ya. Jadi fungsi hasil kali ini yang kita turunkan. Jadi kita cari X aksen ini sama dengan 0. Nah, gitu. Berarti kita turunkan nih. Jadinya adalah 75 copy
75 min 3B kuadrat. Ini sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Ini kok banyak banget yang di copy. Ini kopinya ini doang. Nah, begitu. Dari sini berarti kita bagi 3 ya. Bagi min 3D. Berarti B kuadrat min 25 ya. Sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita dapat nilai B-nya sama dengan 25 ya. Sama min 25 nih. Ada 2 ya. Nah, ini difaktorin aja deh. Berarti B min 5 sama B plus 5. Sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat nilai B-nya 5 atau min 5. Sama dengan min 5 atau B sama dengan 5. Oke. Kemudian, ini nggak usah pakai koma. Oke, kemudian yang ditanya adalah hasil kalinya. Maksimum, berarti kalau maksimum berarti min nggak mungkin ya. Kita hitung A-nya nih. Nah, substitusi ke sana. Jika B sama dengan min 5 dulu deh. Coba apakah hasilnya sama. A sama dengan, masuk ke sini. Berarti B-nya diganti min 5. Nah, berarti kita dapat berapa nih? 50 ya? Iya benar. Jadi X-nya sama dengan, dari sini kita dapat X-nya sama dengan min, nggak mungkin nih, min 250 ya. Kemudian jika B yang kita pakai yang 5. Copy. Maka nilai A-nya adalah, masuk ke sini. Berarti di sini 5. Hilang. Hilang. B-nya aja diganti 5. Oke, berarti 50 ya, sama ya. 50. Ya udah, berarti X-nya adalah, ini copy aja, minnya dibuang ya. Nah, ya udah kita tinggal bandingin tuh. Jadi, hasil kali maksimumnya adalah 250. Gitu. Apakah jelas? Yang nomor 6? Oke. Pokoknya nanti menerjemahkan kalimat ini, kalimat ceritanya menjadi persamaan, ini harus benar ya. Jadi kalau dia mintanya adalah kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kuadrat bilangan kedua, berarti itu misalnya gini, kuadrat dari jumlah bilangan pertama dan kedua, berarti A ditambah B di dalam kurung, kemudian mereka yang dikuadratin gitu ya. Kalau dia adalah kuadrat dari jumlah, berarti jumlahin dulu baru dikuadratin. Oke. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 7. Nah ini pasti kalian lupa lagi nih. Nomor 7. Nah sekarang saya minta ada yang mencoba mengerjakan di sini ya. Bikin annotate nomor 7. Oke. Jawab. Nomor 7 siapa yang ingat? Siapa mau coba nih? Boleh, silahkan. Nomor 7. Siapa mau mencoba? Silahkan bikin annotate. Siapa? KW? Mau nyoba? KW internetnya lemah juga. Mau coba KW?
Loh, Bu. Mau coba ngerjain nomor 7 nih? Boleh, gimana ya caranya, Bu? Boleh, yuk. Kamu bikin, nih dari sini Turunan, Bu. dari sini kamu cari X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Ingat nggak waktu kelas 10? Wah, lupa ya. Siapa yang ingat? Ayo. Pak Sesko? Ingat nggak? Jumlah Ya, Bu. kedua akarnya. Masih ingat nggak nih? Jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akar. Ingat nggak waktu kelas 10? Lupa, Bu. Andra ingat? Lupa, Bu. Hah, gimana sih melupakan Pak Bobi sama Pak Widi nih? Karel ingat? Lupa, Bu. Aduh, lupa semua. Main B per A. Jumlah akar-akar. Jadi kita nggak usah faktorin. Ini susah banget faktorin. Males deh. Kita pakai rumus aja. Tapi harus ingat rumus. Nah, itu masalahnya rumus kayak gitu ya. Jadi kita harus ingat nih. Pokoknya jumlah akar-akar itu adalah di sini min B per A. Oke. Berarti kita ambil aja nih. A-nya 1 ya, B-nya K nih, C-nya K juga. Oke, berarti min B per A-nya adalah min K. Oke. Bisa ya? Min B per A. B-nya adalah K, berarti min K per 1. Berarti ya min K. Kemudian hasil kali akar-akar. Itu adalah X1 kali X2 ya. X1 kali X2 sama dengan rumusnya Paleo. Ingat, ini dikali ya. Apa, Ndra? Kalau hasil jumlah itu min B per A, berarti hasil kali apa, Ndra? Apa? Apa, Bu? Ya apa? Ditanya kok malah nggak balik nanya nih. Ndra, Ya, Bu. C per A, Ndra. Oh Ya. iya, Bu. Saya lupa, Bu. Aduh. Nih, pokoknya hasil jumlah itu berarti min B per A, hasil kali berarti C per A gitu. Kalau pangkat 3 nanti nambah lagi ya hasil kali 3 akarnya gitu. Ya udah, ini kita tinggal masukin lagi. Sama dengan kita tinggal pakai. C-nya berapa? K. A-nya berapa? 1. Ya udah, ini K. Nah, habis itu baru kita masukkan ke sini yang ditanya nih. Ini supaya dia minimum ya. Jonathan keluar. Copy, masukkan ke sini. Ini misalnya, ya udahlah ini aja ya. Kalau kalian dapat rumus seperti ini, nah ini kan kita dapat kuadrat itu dari mana sih? Kita coba jabarin yang X1 ditambah X2 dulu deh. Kalau dikuadratin nih, dapatnya berapa nih? Dapatnya apa, Ndra? X1 kuadrat, kuadratin aja sih. Ndra. X kuadrat plus X2. Terus, itu doang. Serius, Ndra? Oh, salah, Bu. Salah, Bu. Apa? X1 kuadrat, 2 Ya, X1 betul. X2 kuadrat. Ya, itu baru betul, Ndra. Plus X2 kuadrat. Oke. Nah, padahal di sini kan yang diminta adalah X1 dikuadratin ditambah X2 dikuadratin. Berarti yang ono nih pindah ruas toet. Gitu ya. Nah, berarti kita dapat X1 ditambah X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu hasilnya adalah, saya copy dari sini aja biar nggak usah bikin baru ya. Ini berasal dari X1 ditambah X2 dikuadratin ya. Nah, ini saya masukin ke sini. Tutup kurung kuadrat dikurang
min, yang ini nih pindah ruas ya. 2 kali X1 kali X2. Ini 1 nih. Dikali X2 nih. Nah, begitu. Ini diingat ya rumusnya ya. Ini saya tinggal ngambil rumus waktu kelas 10 nih. Nah, baru kemudian kita susi-susi nih yang udah ada dari sini nih. Ke sana ya. Nah, berarti ini sama dengan, saya ambil aja nih. Copy. Nah, ini kita ganti jadi min K nih. Ini min K. Min K. Oke. Kemudian X1 kali X2 nih K nih. Nah, ini K. K. Oke, berarti kita dapat persamaannya seperti ini. Atau ini sama dengan min K dikuadratin, ya udah K kuadrat ya. K kuadrat saya ambil dari sini deh. Copy. Masuk ke sini nih jadi K. K kuadrat dikurangi 2K. Oke. Nah, tadi yang ditanya adalah hitunglah nilai K agar X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat mencapai minimum. Nah, berarti fungsi ini yang akan kita turunkan ya. Ini misalnya kita misalin dia sama dengan Z aja ya, biar gampang ya. Nah, ini berarti Z sama dengan deh, biar gampang. Di sini loh. Ini loh. Nih Z, salah. Z. Oke. Nah, kemudian Z ini agar apa ya? Agar Z mencapai minimum, syaratnya adalah berarti Z harus diturunin ya. Z aksen sama dengan 0. Z aksen sama dengan 0. Nah, ya udah kita tinggal turunin. Z-nya kita turunin nih. Nah, ini menjadi 2K ya. 2K, saya copy dari sini. 2K min 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat nilai K sama dengan berapa, Ndra? 1 ya? Oke. Udah. Terus coba kita lihat nih. Apa benar nih K sama dengan 1 dia mencapai minimum? Bikin aja nih. Di sini 1 ya. Kita cek nih. Ini 2. Ini pakai 0 deh di sini. Nah, 0 substitusi ke fungsi Z-nya nih. 0, 0. Serius? Oh, keturunannya. Salah saya. Keturunannya karena buat plus minus itu keturunan ya. Kagok nih jadinya. Ke sini nih, K-nya jadi 0, berarti min. Ini min. Kemudian kalau 2 nih, 4 dikurangi 2 plus. Nah, habis min itu kan turun. Plus itu kan naik. Oh, ini pembuat minimum berarti. Oke, berarti ini benar. Gitu. Apakah jelas soal nomor 7? Silakan yang belum. Ya, apa? Tadi Z sama dengan min K kuadrat min 2K tuh dapatnya dari min K kuadrat sama ini loh, min 2K tuh dapatnya dari mana? Yang ini ngerti, yang ini paham. Iya, paham. Ya, dari sini ya. Dapatnya. Kemudian yang X1 tambah X2 kan tadi jumlah kedua akarnya. Nih, X1 tambah X2 tadi kita udah dapat nih. Ya. Oke. Masukin aja. Kemudian X1 kali X2, hasil kali akar-akarnya itu C per A-nya kita dapatkan. Oh. Udah masukin aja ke sana. Ya, ke sini nih. Oke, Bu. Oke. Tadi KW, kenapa, Bu? apa Karen? Tadi kenapa, Bu? Maksudnya yang K sama dengan 1 tuh minimum karena dia buat minimumnya itu ya? Min kemudian plus. Dia lembah ya, lembah. Oh, oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Yuk. Bu. Ya, apa? Saya masih agak nggak ngerti yang kenapa tiba-tiba bisa dapat X1 plus X2 kuadrat min 2X1 X2 itu tadi dari mana ya, Bu? Ini. Iya, yang itu. Ini loh, kan yang ditanya ini. Yang ditanya di soal kan X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, paham ya? Oke. Nah,
Padahal kan kita nggak bisa nih dapat rumus ini tiba-tiba. Oh, berarti kita jabarin aja nih X1 ditambah X2 kuadrat. Yang bisa dijabarin ya. Ini kuadratin aja nih. Ternyata kita dapat X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, kemudian yang ditanya di soal adalah yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat doang. Berarti yang ini 2 kali X1 kali X2 ini yang pindah ruas ke kiri nih. Toet jadi min ya. Berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, harganya adalah si X1 tambah X2 dikuadratin, dikurangi 2 kali X1 X2. Maka dapatlah rumus yang ini. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Silakan. Yang belum jelas? Bu. Ya apa? Pak KW? Itu kenapa tiba-tiba ada Z, Bu? Z itu kita misalkan biar gampang nulisnya, ini kan panjang banget nih. Males nulisnya pakai Z. Jadi kita misalkan ini nilainya adalah sama dengan Z gitu ya. Ada lagi? Trisha jelas? Jelas, Bu. Oke. Rafael jelas? Jelas kayaknya, Bu. Oke. Hana? Lumayan, Bu. Lumayan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Oke. Saya cari lagi ke modul. Saya nggak usah pindah ke modul ya, saya aja yang copy. Soal dari modul nomor 8. Copy, pindah ke Word kita. Nomornya belum, ini nomor 8. Oke. Jawab. Ini coretannya saya buang ya. Oke. 2 kandang berdampingan masing-masing dengan ukuran X meter dan Y meter dan nah ini mulai puyeng nih. Dan luasnya adalah 12 meter persegi. Agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin, maka hitunglah ukuran X dan Y yang mungkin. Nah, berarti kita bikin kandang dulu nih. 2 kandang yang berdampingan. Ambil aja kayak gini ya. Ini kayak mirip contoh nih kayaknya ya. Contoh berapa ya? Yang ada P sama L itu ya. 2 kandang berdampingan masing-masing ukurannya adalah X meter dan Y meter. X dan Y. Agak nggak yakin. 2 kandang berdampingan. Agar panjang pagar, ini Y aja deh. Nah, ini Y berarti ya. Agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin, maka hitunglah, ini luasnya ya. Luasnya adalah 12. Berarti luas itu adalah X kali Y ya. Ini kali, sebentar. Saya kok rada nggak yakin. Dua kandang berdampingan. Masing-masing dengan ukuran X meter dan Y meter. Dan luasnya adalah 12 meter persegi. Agar panjang pagar yang diperlukan sesedikit mungkin, berarti ini nggak butuh pagar ya nih ya. Yang di tengah ya kan berdampingan. Tapi kalau ayam nanti lari-lari ke kanan ke kiri ya. Oke, ini berarti coba kita pakai yang kayak mirip di contoh deh. Luasnya berarti X kali 2Y ya. Ini harganya adalah 12 nih nilainya. Berarti kita mau jadikan X sama dengan aja deh. X sama dengan berarti 6 dibagi Y ya. 6 dibagi Y. Kemudian ini kan berarti X nih.
X juga. Di sini Y. Kemudian di sini Y. Kan kandangnya semua di ini ya, dipagerin. Oke. Kemudian berarti kita panjang apa ya? Lambangnya apa nih? Panjang pagar. PP aja lah. Panjang pagar. Itu adalah 4Y ditambah 3X ya. Tambah 3X. Oke. Kemudian ini kita substitusi nih. X-nya adalah ini 4Y tetap. Kemudian di sini ditambah X-nya adalah 618 per Y ya. Per Y. Oke, kemudian diturunin ya. Karena supaya, ya apa? Itu kenapa 3X, Bu? Bukannya harusnya 2X? Karena kan maksudnya berdampingan tuh gimana ceritanya, maksudnya di X yang di tengah itu ada pagarnya gitu loh. Oh, iya pagar. Oke, ini jadi nggak ada X ya? Karena dua kandang. Nggak, maksud saya tadi dikasih X, kan kita butuh pagar enggak ya? Kalau kawat baru ya? Kawat. Oke, ini berarti di mana nih? Yang ini ya? Ini 2. Oke, berarti di sini 12 ya? Kenapa nggak dihapus aja ya? Bentar. Ini adalah 2. Nah, ini berarti 12. Oke, kemudian PP kita turunin ya. PP aksen harus 0. Oke. Berarti kita dapat 4 min 12 per Y ya, kuadrat, sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita peroleh, kok jadi malah pakai ini ya? Ya udah terlanjur ya. Jadinya berapa nih? Y 4, 3. Akar ya? Y-nya ya? Benar nggak? Karel. Kenapa, Bu? Saya belum Y-nya ngitung, Bu. belum ngitung. Ini kan berarti 4Y. Di sini ya. 4Y kuadrat sama dengan 12 kan? Berarti 12 dibagi 4 kan jadinya 3 nih. Nah, berarti Y-nya akar dong. Nih, masuk akar. Ini berarti jangan-jangan ada ininya nih. X-nya tetap ada nih, jangan-jangan. Sebentar ya. Akar 3. Coba kalau di sini ini 3, 18. 18 bagi 4 berapa? 9, 18. 9 per 4,5. 4,5 sama tambah susah ya. Berarti ya udah biarin seperti ini berarti. Y-nya adalah akar 3. Kemudian X-nya kita masukkan ke sana ya. Ini substitusi ke sana nih. Berarti kita dapat nilai X-nya adalah sama dengan 6 per akar 3. Nah, kemudian ini kita substitusi ke ini, ke sini ya. Ini substitusi ke sana. Nah, supaya kita dapat bukan. Yang ditanya X dan Y kok ya. Ini berarti nggak perlu nih. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Oke. Apakah paham? Ini saya cropping dulu ya. Saya cropping dulu. Copy. Ini saya hapus dulu.
Nah, ini dia. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 9. Selembar kertas karton ukuran buat tutup dengan sudut kertas digunting. Ini kayak contoh ya. Persis nih, saya nggak bahas ya, karena udah mirip nih. Kalian tinggal ambil bedain ukurannya aja. Berarti nanti 6 dikurangi 2x gitu ya. 6 dikurangi 2x kuadrat dikali x. Nomor 10. Saya ke sini deh. Nomor 9 itu mirip kayak ini yang ini ya. Nah, ini dia. Kotak tanpa tutup yang ini. Cuman beda ukurannya. Kemudian yang nomor 10, sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi mempunyai volume. Tentukanlah ukuran kotak tersebut agar karton yang diperlukan. Oke, yang ini juga bisa ya, nomor 10 ya. Kita langsung cari yang menurut kalian nggak bisa aja. Nomor 11, sebuah kotak tanpa tutup yang alasnya berbentuk persegi. Nomor 11 mah udah ya. Nomor 12, sebuah persegi panjang dibuat pada daerah antara, nah ini coba ya. Copy. Ini ada contohnya sebenarnya. Tapi biasanya kalian menggambar grafiknya itu yang masih bingung. Nomor berapa ini tadi? Nomor berapa Karir? 12 ya? 12, Bu. Oke. Nah, sebuah persegi panjang dibuat pada daerah antara, nah ini kita misalkan aja, ini grafiknya terbuka ke bawah ya. Ini gambarnya adalah dia memotong sumbu 0. Gini aja. Kalau y-nya 0, berarti di sini kita peroleh min x plus 2x kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kemudian faktorkan x-nya nih. 0 sama dengan x kali min 1 plus 2x ya. Nah, berarti dari sini kita ketemu x-nya 0 dan setengah ya. 0 sama setengah nih. Berarti kita gambar di sini 0 di sini sama setengah. Berarti ini kita anggap 1 di sini deh. Ini setengah di sini. Ini 1/2 nih. Kemudian memotongnya di sini. Titik baliknya di XP, kita bikin XP nih. XP adalah min B per 2A. 2A. Nah, berarti kita peroleh B-nya adalah di sini min 1 ya. Berarti 1. A-nya berapa? 2. Berarti per 4. Nah, ini XP-nya adalah 1/4. Y-nya berapa? Nah, kita masukkan ke fungsinya. Kita dapat YP-nya nih. Berarti kita peroleh 1/4 masukkan ke sana. Min 1/4. Min 1/4. Kemudian ditambah 1/4 dipangkatin 2, 1/16. Dikali 2 berarti 1/8 ya. Nih 1/8 saya langsung nih. Berarti sama dengan min 1/4 ditambah 1/8. Berarti min 1/8 ya. Kecil banget nih. Nah, min 1/8. Berarti nih 1/4 di sini nih. 1/8 ini anggap setengah di sini tadi ya. Ini 1/4. Ini 1/8 di sini. Nah, di sini. Kemudian dia terbuka ke atas ya. Kayak gini nih grafiknya. Nah, kemudian dia bilang apa?
luas maksimum persegi panjang dibatasi oleh kurva dan sumbu X. Oh, berarti di sini nih. Kita bikin persegi panjangnya di sini. Nah, berarti kita misalin ini di sini. Ini titiknya adalah, ini misalnya titik A. Titik A itu titiknya adalah di X, min Y. Karena Y-nya ke bawah ya, min Y itu. Nah, dia di kuadran 4 berarti Y-nya negatif. Berarti Y-nya adalah si kurva ya. Berarti dia X, min dalam kurung Y-nya adalah min X plus 2X kuadrat. Nah, kemudian luas. Luas itu, ini kenapa malah pakai ini ya? Ya udahlah, terlanjur ya. Sama dengan luas itu adalah ini yang jarak dari sini ke sini itu adalah si Y ya. Ini adalah Y. Kemudian ini, sebentar. Ini Y benar. Ini berarti X-nya. Ini X. Ya udah kita nggak tahu. X. Sebentar. Ini pasti simetris ya. Ini berarti X-nya dari sini. Ini 2X ya. Ini 2X pasti simetris dia. Ini 2X. Sebentar. Tapi X-nya kan ke arah sini ya. Gimana caranya nih? X, kemudian ini panjang kali lebar. Ini tingginya Y, udah benar. Yang ini lebarnya, X-nya kan di sini ya. X itu jarak antara 0 ke sini nih. Ini X. Kalau perseginya ke sana, berarti panjangnya berapa nih? Sebentar. Ini simetrisnya di setengah nih. X, kemudian nanti di sini adalah X. Di sini berarti X, ayo ada yang bisa? Kalau X-nya di sini berarti kita mau cari jarak dari sini ke sini nih. Ini berapa ya? Gimana caranya nih? Kalau kita terusin aja, coba pakai yang ini aja ya. X kali Y aja coba. Berarti kita masukin aja yang dari sini ya. X dikali, ini jadinya X, ini jadinya min ya. Min 2X kuadrat. Oke. Terus ini jadinya adalah X kuadrat. Kemudian min 2X pangkat 3. Nah, ini yang kita turunin ya. Coba. Kalau dari sini dapat, ya udah berarti nggak peduli yang di sini ukurannya berapa ya. Yang penting kita pakai ini. L aksen sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita dapat adalah 2X min 6X kuadrat. Ini sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita dapat difaktorin 2X-nya ya. Berarti kita dapat 1 min 3 ya. X. Oke, berarti kita dapat nilai X-nya adalah 0. X sama dengan 0. Bu itu Y-nya bukannya min X plus 2X kuadrat ya? Karena dia ke bawah nih.
Karena dia ke bawah. Ini kan titik A, ini kita ambil yang di sini nih, Karel. Ada di kuadran 4. Iya, Bu. Jadi minus ya. Coba dulu lanjutin ini dulu. Berarti 0 sama 1/3 ya. 1/3. Berarti X-nya yang mungkin 1/3 ya. Yang 0 nggak mungkin. Karel gimana? Ya ini loh Karel. Kenapa, Bu? Ini kan Y-nya kan di bawah nih. Ah, iya, Bu. Oh, maksudmu yang ini? Iya, Bu, maksud saya. Oh, iya, bukan yang ini ya. Oke. Ini yang min, ini plus. Oke. Itu berarti Y-nya ambil dari yang mulai Y sama dengan min X plus 2X. Ya, karena kan kita pakai yang positif ya. Berarti kita pakai yang ini aja nih. Nah, tadi saya yang di titik ya. Kalau yang di titik iya. Tapi kalau yang di sini perkaliannya kita pakai yang positif. Berarti ini min, ini plus ya. Oke, jadi di sini min 2X. Di sini jadi plus. Oke, ini min ya. Betul, Karel? Oke, jadi sebenarnya Sebentar. betul. Bu, aku mau nanya, Bu. Ya. Kenapa Lanjut. segi panjangnya di situ? Karena kan dia bilang gini, nih, sebuah persegi panjang dibuat pada daerah antara parabola dan sumbu X. Antara parabola dan sumbu X berarti harus di sini. Kalau di atas nanti sumbu X-nya kan di bawah. Jonathan ya. Emang kenapa kalau di atas? Di atas Oke, nanti semua di bawah. tutupan atasnya yang mana nanti tutupan yang di atasnya? Oh, ya, tak ringgi ya. Oh, maka harus Iya. nyempil di bawah sini ya. Oke? Oke. Oke. Berarti X-nya yang kita pakai yang 1/3 ya. Nah, 1/3 ini kemudian substitusi ke Y-nya. Ini substitusi ke fungsi asli ya. Supaya dapat Y-nya. Y-nya berapa nih? Y-nya sama dengan min 1/3 kemudian ditambah 2/9 ya. Benar. 2/9. Nah, jadinya berapa nih? Sama dengan ini jadi 3. Min 1/9 ya? Benar. Betul, Karel. Kenapa, Bu? Min 1/9 Y-nya. Sebentar, Bu. Iya, Bu, benar, Bu. Ya, berarti karena dia yang ditanya adalah luas maksimum persegi panjang, kita pakai berarti yang positif ya. Berarti hasilnya adalah 1/3 dikali 1/9. Positif ya, jangan negatif ya. Karena luas itu nggak mungkin negatif. Jadinya adalah 1/27 nih. 1/27. Gitu? Apakah paham? Jadi sebenarnya tanpa grafik pun kita bisa loh sebenarnya. Ya kan, yang penting kita X kali Y gitu aja ya. Apakah ada pertanyaan? Bu, tadi maksimumnya yang mana, Bu? Maksimumnya di ini. Kok maksimum?
Oh, ini nih, ini. Karena kan Yang ini, X sama dengan iya. Oke. karena kan persegi panjangnya kecil sekali ya di sini ya. Iya. Butanya bener kan kalau yang buat apa namanya yang tadi yang masukin yang kan L sama dengan X kali Y terus masukin Y-nya itu Ya, yang yang min X asli ya. plus Y. Yang aslinya. Oh, oke. Berarti bukan ya titik ya, Bu? Bukan ke sini. Oke, Bu. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini saya cropping ya. Apakah ada yang masih mau bertanya lagi? Boleh, silakan. Copy. Ini saya hapus dulu semua ya. Saya tempel di sini. Oke. Kemudian soal yang berikutnya lagi. Nomor 13, diketahui sebuah segitiga dengan titik sudut suatu persegi panjang dibuat di dalam segitiga tersebut dengan salah satu. Nah, ini harus digambar ke ini ya. Hitunglah luas maksimum persegi panjang tersebut. Kita pakai GeoGebra aja ya biar gampang ya. 0,0, 5,0, 0,2. Kita ke GeoGebra aja coba. GeoGebra. Ini kita mau gambar segitiga. Oke. Tadi segitiganya titiknya adalah di berapa tadi? 0,0. Kemudian berapa tadi ya? Titiknya ya, Pak saya. 5,0. 5,0 di sini ya. Bentar, geser dulu. Geser dulu. Oke. 5,0 di sini. Kemudian 0,2 di sini. Nah, ini segitiga kita bikin dulu. Gambar segitiganya. Padahal tadi pakai poligon aja bisa ya. Udah terlanjur. Oke, ini segitiga kita. Kemudian yang diminta adalah kita diminta membuat apa tadi? Persegi panjang dibuat di dalam segitiga tersebut dengan salah satu sudutnya pada garis AB. Oke, pada garis AB, salah satu sudutnya. Garis AB. Salah satu apanya? Apalagi. Salah satu sudutnya, persegi panjang dibuat salah satu sudutnya pada garis AB. Oke. Pada garis AB. Salah satu sudutnya. Bukannya persegi panjang. Oh, sebentar. Ini saya salah ya bikin garisnya, titiknya ya. Ini AB-nya di sini ya, miring ya, Karel ya. Sebentar. Titik. Oh, salah saya. Iya, Bu. Namanya salah. Pantesan saya bingung. Sebentar, ini buang dulu deh. Andu. Ini 0,0 nggak usah ada titiknya ya. Ini nggak ada nih. Ini nggak ada, delete. Oke, berarti bikin gini aja. Dia adalah
di titik ini. Nah, pakai ini aja. Oke. Nah, salah satu sudutnya ada di titik garis AB. Oke, berarti segitiga segi 4 kita adalah yang mungkin adalah ambil aja sembarang ya. Maksimumnya ada di mana ya? Misalnya di sini. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kayak gini ya. Nah, kayak gitu. Nah, kita kan titik E ini kita misalin. Ini misal titiknya adalah X, Y. Nah, gitu. Kemudian, apalagi ya? Titik A itu kan tadi 0,2 nih. Kita cari persamaan garisnya dulu nih. Kemudian B itu kan 5,0. 5,0. Persamaan garisnya apa nih? Gradiennya dulu deh. Gradiennya dulu adalah M itu adalah rumus M apa? Y per X ya? X per Y ya? Kok lupa ya? Saya. M-nya itu adalah Y2 min Y1 ya? Saya kok lupa sih? Wah, gawat nih. 1 per X2 min X1. Nah, coba ya. Berarti Y-nya kan 0 sama 2 nih. Anggap yang ini 1, ini yang 2. Kalau ini 1, ini 2, berarti ini min 2. Per 1, 2. Berarti 5. Ya, berarti seperti itu. Kemudian, persamaan garisnya. Ngapain pakai gradien ya? Y sama dengan min 2 per 5 X plus 2 ya. Kan dia memotong sumbu Y di 0,2 tuh. Kalau X-nya 0 ya kan. Nah, berarti C-nya 2 tuh. Kemudian, ini adalah Y-nya. X-nya kita nggak tahu. Kemudian dia kan nanya luas ya. Ya udah, luasnya itu berarti X kali Y tadi ya. X kan ini X nih. Ini X. Kemudian ini Y nih. Nah, berarti X kali Y. Nah, berarti X-nya tetap, Y-nya kita substitusi pakai yang ini nih. Min 2 per 5 X. Kok ditutup? Sebentar. Kurang. Plus 2 ya. Plus 2. Oke. Jadi sama dengan min 2 per 5 X kuadrat ya. 5X kuadrat. X kuadrat. Kemudian plus 2X. Nah, kemudian diturunin ya. Nih, supaya luasnya maksimum berarti L aksen sama dengan 0. Oke, berarti kita peroleh tuh. Oke. Diturunkan nih, berarti min 4 per 5 X ditambah 2 sama dengan 0. Oke. Kemudian cari X-nya nih. Berarti 4 per 5 X sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Berarti X-nya adalah berapa nih? Pecahan ya? 10 bagi 4. 5 per 2 ya. 5 per 2 ternyata 2,5. Oh, ini benar nih. Sama nih. 2,5 nih. Y-nya berapa nih? Y-nya masukkan ke sini nih.
2,5. Berarti 1 ya. Oh, bener nih 1. Pas. Ya udah, berarti luasnya adalah 5/2. 2,5. Luas maksimum ya. Gitu. Apakah jelas? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ini saya cropping juga nih. Cropping nanti lupa. Silahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Udah? Paham? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya lagi. Diketahui sebuah, kita cari yang soal ini deh. Diketahui sebuah segitiga dan titik. Oh, ini udah tadi. Sebuah benda bergerak, ini gampang nih ya. Ini nomor 15 lagi tinggal turunin. 16 juga kan. Kemudian nomor 17 untuk memproduksi. Nah ini, coba soal yang kayak gini nih. Nomor 17. Kita pindah ke Word kita tadi. Ini tadi nomor berapa ya ini? Nomor 13 ya? Mana nih? 13. Ini kecilin dulu. Sekarang nomor 17. Untuk memproduksi X unit barang diperlukan barang per hari diperlukan biaya. Nah, X unit ya. X adalah unit barang. Nih. Ini yang penting nih. Jawab. X itu adalah unit barang. Nah, kemudian biaya produksi itu ini sudah per apa nih? Rupiah. Oke, kalau nggak ada penjelasan apapun, nggak ada kata-kata per unit, berarti ini sudah total ya. Ini adalah biaya total. Oke. Kemudian lagi, jika barang harus diproduksi, maka itulah banyak barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi per unit mencapai minimum. Oke, berarti ini supaya minimum ya biaya produksinya ya. Berarti ini kita turunkan nih. Agar biaya produksi minimum. Berarti fungsi biaya ini yang kita turunkan nih. Ini saya lambangkan menjadi B. X aja ya. Nah, sama dengan salah. Nah, berarti B aksen X sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, baru kita turunkan. Kita peroleh ini jadi 3x kuadrat ya. Saya copy dari sini aja. 3x kuadrat. Kemudian min 4.000. X plus 3 juta. Ini sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3. Bisa nggak? 4.000 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa ya? Langsung faktorin coba. Berarti 3x berapa tuh? Difaktorkan. 3 juta itu berapa kali berapa sih? 30. Itu 6 kali 5 ya? Susah. Ini angkanya kalau yang udah mulai produksi nih, karena kan angkanya disesuaikan dengan realnya, maka di sini angkanya pasti susah. X-nya kan pasti puluhan nih. Berapa nih? 1, 3. Di sini berapa nih?
6 kali 5. Ini 15 kurangi 6. Enggak. 30 itu 10 kali 3 ya? 10 kali 3, 9, 10. Enggak. 30 itu 15 kali 2 ya? Coba. 15 kali 2. Kali 2. 15 kurangi 6. Enggak. Berapa nih? 30 itu berapa kali berapa? 3 juta. Berapa ya? Siapa yang udah dapat? Atau ada yang keliru nih? Sebentar, baca soal yang teliti. Jika barang itu harus diproduksi, maka hitunglah banyak barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi per unit mencapai. Oh, per unit nih. Ada yang keliru. Berarti kita harus, ini berarti agar biaya produksi per unit. Kok di sini? Ya. Per unit minimum. Berarti ini B harus dibagi X dulu ya. Ini harus dibagi X dulu. B jadinya apa? B aja ya. Nah, berarti ini kita bagi. Ini habis. Ini berarti B-nya adalah dibagi dengan X. Maka kita dapat fungsi B-nya adalah X kuadrat. Copy. X kuadrat min 2000 X plus 3 juta. Nah, ini kita turun ini. Berarti kita peroleh 2X salah. Copy. 2X min 2000 sama dengan 0. Berarti kita dapat nilai X sama dengan 1000 ya. Oke. Berarti produksi barangnya harus 1000 nih. Nah, kemudian apa lagi? Hitunglah banyak barang. Ya udah, itu 1000. Jadi, agar biaya produksi per unitnya minimum, maka jumlah barang yang harus diproduksi adalah 1000. Nah, itu unit. Itu. Paham ya? Jadi nanti kalau kalian ketemu soal yang kok mentok nih difaktorkan kok nggak ketemu-ketemu, kalian lihat lagi ke soalnya gitu ya. Jangan-jangan ada yang harus ini nih. Harus dikali atau harus dibagi justru gitu. Jadi intinya kalau dapat soal cerita seperti ini pasti bisa difaktor, ini nggak mungkin nggak bisa. Apakah harus pakai rumus ABC? Nggak mungkin. Kan nanti X-nya ketemu bulat gitu ya. Karena X adalah unit barang. Apakah paham soal nomor 17? Oke, kita lanjutkan ke Bagi X. ya. Kenapa, Jo? Mencari semua biayanya. Karena yang ditanya bukan semuanya nih. Ya per unit, berarti dibagi per unit tadi. Karena yang ditanya adalah biaya produksi per unit mencapai minimum. Jadi kita mencari biaya produksi per unit dulu nih. Nah, dia yang akan kita turunkan nih. Jadi X-nya kita buang ya. Ini dibagi dengan X dulu nih. Supaya menjadi per unit. Kecuali kalau misalnya dia menanyakan biaya produksi mencapai minimum. Oh, berarti total. Artinya berarti yang total ini yang kita turunkan. Oke? Jadi ini adalah petunjuk.
mana yang harus kita turunkan. Itu supaya nggak keliru ya. Oke, sekarang ke soal berikutnya lagi. Agar biaya, nah ini, nomor 18 nih, kita analisa di sini aja, tinggal 2 soal. Suatu proyek membangun gedung sekolah dapat diselesaikan dalam X hari. Nah, berarti X-nya hari ya, bukan unit ya, dalam hari, waktu. Kemudian, dengan biaya produksi per hari, itu adalah, nah ini perhatikan, dia masih mengatakan per hari. Berarti ini biayanya harus, nah dia tuh cuman menanyakan agar biaya proyek minimum, nggak ada biaya proyek per hari, berarti ini harus kita kali X dulu ya, kali X dulu baru kita turunkan. Berapa hari proyek tersebut diselesaikan, berarti X-nya yang ditanya ya, paham? Nomor 18, jelas ya? Oke, sekarang nomor 19, suatu perusahaan menghasilkan X produk, berarti ini barang-barang nih. Biaya total, oke, ini udah biaya total. Dalam satuannya adalah juta. Nah, ini perhatikan. Satuannya adalah juta. Berarti ini jutanya kita buang nih. Nah, supaya sama ya satuannya. Oke. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual, oke. Setiap produk nih. Nah, berarti ini 40X ya. Nah, kita bikin fungsi laba dulu nih, yang mau dimaksimumkan adalah laba. Ini persis seperti contoh yang ada di modul ya. Contoh berapa ya? Lupa saya. 13 apa 12. Berarti kita bikin fungsi laba dulu nih, LX. Itu adalah 40X ya. 0 jutanya itu kita buang supaya satuannya sama nih. Karena masih per unit. Kemudian ini dikurangi sama biayanya. Ini sudah total, berarti langsung aja, nggak usah dikali dengan X biayanya. Ya udah, tinggal lanjutin, bla 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 bla, sederhanakan, turunkan sama dengan 0 gitu ya. Oke. Apakah paham tipe-tipe soal yang seperti ini? Ini terutama ya, karena suka kejebak nih. Paham? Pokoknya teliti baca soal ya. Oke, ini silahkan dilanjutkan. Nanti kalian cari L aksen X yang sama dengan 0 ya. Karena yang ditanya adalah laba maksimum. Nah, begitu. Silakan, apakah ada pertanyaan? Paham? Cukup ya? Kalau sudah? Cukup, Bu. Oke, ini saya tutup.